sore waktu Indonesia bagian Barat. Selamat datang kepada Bapak Tantowi Yahya yang sudah bergabung dengan kita, juga Bapak Johari Oratmangun serta Bapak Surya Pratomo. Selamat sore juga Mas Agung Laksamana sudah bergabung dengan kita dan segenap peserta webinar yang kelima yang diselenggarakan oleh Perhumas. Sore kali ini kita akan banyak belajar dari negara lain yang akan disampaikan oleh Duta Besar Indonesia. Dan kali ini topiknya adalah 1000 Ways Towards Recovery, What We Can Learn From Today. Jadi kita akan berbicara lebih ke depan nanti bagaimana supaya Indonesia ini segera bebas dari COVID-19 dan semuanya kembali normal atau kembali ke tetap new normal atau yang temporary new normal kembali ke normal. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman humas semua, praktisi maupun akademisi, hari ini nanti kita akan mulai dengan sedikit perkenalan tentang Perhumas, kemudian tata tertib, ya, bahwa webinar pun ada tata tertibnya, kemudian perkenalan dengan para narasumber. Selanjutnya akan kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Perhumas, Bapak Agung Laksamana, dan sesudah itu kita akan mendengarkan penjelasan dari segenap narasumber sebelum kita memasuki tanya jawab. Saya yakin Ibu Bapak sudah siap semua dengan pertanyaan yang barangkali juga memancing kita untuk belajar lebih banyak. Jadi marilah kita belajar membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan juga nantinya berbagi. Kemudian mohon juga mengikuti dengan baik dan penuh sopan santun ya, supaya kita semua nanti berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, Mas Fajar boleh di-share untuk informasinya? Nah, Ibu Bapak dan teman semua, kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali webinar yang dilakukan dan berdasarkan pengalaman, Perhumas merasa perlu membuat peraturan ini. Jadi ketika Anda mengikuti webinar, buatlah diri Anda senyaman mungkin mengikuti webinar ini dan tetap di rumah saja tentunya ya. Menggunakan pakaian yang layak apabila video ingin ditampilkan. Kalau merasa tidak layak ya tidak usah dibuka videonya. Kemudian gunakan headset bila perlu sehingga suara-suara yang di sekitar Anda tidak akan mengganggu. Kemudian ubah tampilan pada Zoom menjadi speaker view agar fokus pada pembicara. Nah, untuk kenyamanan bersama dalam mengikuti webinar, pastikan suara pada mute ya saat bergabung, sehingga suara tidak akan masuk dan mengganggu jalannya webinar. Kemudian ketika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silahkan Anda ketik pada chat, pada kolom chat yang tersedia, dan pertanyaan yang terpilih yang akan dibacakan oleh moderator. Nah, pertanyaan ini dapat diajukan saat paparan dari para narasumber sedang berlangsung, jadi tidak perlu menunggu sampai selesai supaya semuanya dapat dibaca dengan cepat. Nah, kemudian untuk sertifikat, beberapa dari kita tentu membutuhkan. Anda dapat mengisi evaluasi terlebih dahulu, baru Anda bisa mendapatkan sertifikat. Maaf tadi di mute ya. Oke, jadi mengisi formulir, kemudian nanti akan mendapatkan email, e-sertifikat dan materi, gitu ya setelah acara selesai. Berikutnya, Mas Fajar bisa ditampilkan. Nah, sebenarnya webinar ini adalah webinar yang kelima seperti tadi saya sampaikan.
Ini merupakan rangkaian webinar yang diinisiasi oleh Perhumas terkait dengan apa yang bisa dikontribusikan oleh Perhumas sebagai asosiasi yang lahir sejak Desember 1972 dan memiliki sekitar 8.000 anggota di 30 BPC. Jadi webinar kemudian digulirkan mulai tanggal 1 Mei, kemudian 13 Mei, 19 Mei, dan terlewat 1 Mei, 6 Mei, 13 Mei, 19 Mei, dan 21 Mei hari ini. Nah, kebetulan sekali bulan Mei ini adalah bulan yang luar biasa karena tanggal 2 ada Hari Pendidikan dan tanggal 20 adalah Hari Kebangkitan. Saat di mana kita harus berjuang dan kemudian banyak yang melanggar protokol COVID sehingga muncul hashtag yang viral, Indonesia Terserah, marilah kita bersama-sama untuk kembali bersemangat memulihkan Indonesia. Dan inilah kontribusi Perhumas untuk Indonesia. Nah, siapa dan apa Perhumas? Mungkin sebagian dari kita sudah tahu, tetapi izinkan saya membacakan secara singkat supaya lebih mengenal Perhumas. Selain memiliki anggota 8.000 di 30 BPC, Perhumas juga merupakan organisasi yang resmi tercatat di Depdagri dan juga anggota dari Global Alliance for Public Relations and Communications Management. Perhumas bertujuan meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, serta pertukaran pengalaman antara anggota dan berhubungan dengan organisasi serumpun di luar negeri. Nah, Perhumas sebagai organisasi profesi terpanggil juga untuk menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan donasi 100 juta melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, yang diterima langsung oleh Bapak Doni Mardono selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan juga beliau ini adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bantuan tersebut diserahkan pada 29 April lalu. Juga Perhumas bersama BNPB ya, setelah bincang-bincang kita terlibat untuk mengajak serta masyarakat melalui kompetisi dengan tema besar Indonesia Bicara Baik. Dan juga Perhumas terlibat di dalam memberikan rekomendasi strategis komunikasi yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19 untuk Diskominfo DKI Jakarta. Demikian sekilas tentang Perhumas. Seperti Ibu Bapak ketahui, pembicara kita nanti yang juga telah hadir di tengah-tengah kita adalah His Excellency Bapak Jauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok. Juga telah hadir di sini His Excellency Bapak Tantowi Yahya. Selamat malam di New Zealand ya Pak. Ya, beliau adalah Duta Besar untuk New Zealand dan sebentar, sudah tertulis di situ ya, saya mesti baca, saya takut salah kalau membaca nama negara sampai salah itu nanti berat hukumannya. Ya. Kemudian juga telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Suryo Pratomo yang kita semua tentu sudah tahu, beliau ini adalah bagian dari Media Group. Yang terakhir beliau adalah kalau kita lihat CV-nya panjang sekali. Jadi mohon maaf Pak Suryo Pratomo disebutkan yang terakhir saja ya Pak ya. Ya, beliau ini kalau Anda ikuti jejaknya di media, Ibu Bapak dan teman semua, panjang sekali sejarahnya. Namun terakhir sejak Januari 2020 beliau adalah Board of Executive Media Group dan juga anggota dari gugus penanganan COVID-19 saat ini.
Untuk tidak berpanjang lebar, kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Perhumas, Bapak Agung Laksamana. Kepada Bapak Agung Laksamana, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu praktisi Humas. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia bicara baik. Atas nama teman-teman Perhumas, bagi teman-teman yang merayakan, kami ucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Isa Al-Masih pada hari ini. Teman-teman Humas Indonesia, saya Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas. Organisasi Perhumas kita ini adalah organisasi profesi kehumasan yang pertama dan telah berdiri sejak 48 tahun yang lalu, atau tepatnya 1972. Nah, hari ini kita tersambung, dan hari ini adalah webinar Perhumas kita, webinar yang kelima dan terakhir di bulan Ramadan ini. Well, sebagaimana judul sebuah lagu, and yes, we save the best for last. Yang terakhir sebabnya ini. Dan hari ini kita tersambung ke 3 negara sekaligus, New Zealand, China, dan Indonesia tentunya. Telah hadir bersama kita 3 narasumber yang saya anggap sangat luar biasa, Bapak Dubes untuk Tiongkok dan Mongolia, yang juga anggota kehormatan Perhumas kita, Bapak Johari Oratmangun. Terima kasih Pak Johari. Bapak Dubes Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga, senior saya, Bapak Tantowi Yahya. Mas Tantowi, terima kasih Pak Dubes. Dan juga Dewan Redaksi Media Group, tim gugus tugas COVID-19, Mas Suryo Pratomo atau Mas Tommy yang kita sering panggil, yang langsung dial-in dari kantor gugus tugas. Kata beliau tadi, Bung, sekalipun hari libur, namun COVID tidak mengenal hari libur. Kata beliau. Jadi beliau tetap bertugas. Terima kasih Mas Tommy. Dan moderator kita tentunya terima kasih Mbak Dorin, Mbak Dr. Dorin Kartikawangi, terima kasih atas waktunya. Nah, hari ini Perhumas ingin berbagi. Kita ingin berbagi ilmu, berbagi knowledge, berbagi best practices dan lesson learned. Dan hari ini alhamdulillah kita tetap bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual. Webinar ini adalah bagian dari kampanye kita Indonesia Bicara Baik. Kita bersama-sama membangun narasi-narasi serta konten-konten positif agar timbul semangat optimisme Indonesia dalam menangani COVID ini. Nah, atas nama Perhumas, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber. Sebagai penutup, teman-teman semua, izinkan saya membaca sebuah pantun siang ini. Dari Tiongkok ke Selandia Baru, jangan lupa mampir ke Jakarta. Praktisi Humas haruslah bersatu, karena kita semua Humas Indonesia, Humas Nusa dan Bangsa. Terima kasih, selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, pantunnya keren sekali ya. Tiba-tiba bisa berpantun. Nah, nanti kalau mau belajar berpantun, hubungi langsung ke Mas Agung, gitu ya, selain belajar PR tentu. Baik, kita mulai saja, Ibu Bapak dan teman semua. Paparan nanti akan mulai disampaikan yang pertama oleh Bapak Tantowi Yahya, kemudian diikuti paparan dari Bapak Johari Oratmangun dan Bapak Suryo Pratomo. Setelah itu kita akan diskusi dan tanya jawab, dan seperti tadi disampaikan, Anda boleh mulai menuliskan pertanyaan melalui chat ketika pembicara atau narasumber ini menyampaikan paparannya. Baik, yang pertama, His Excellency Bapak Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga akan menyampaikan paparannya. Silakan, Bapak Tantowi. Selamat gini hari lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya benar-benar merasa terhormat diundang oleh Perhumas untuk bicara pada forum ini, karena yang mengikuti forum ini sebagian besar adalah praktisi humas di Indonesia, bahkan bisa saja ada yang berasal dari luar Indonesia. Terima kasih kepada Mas Agung, ini sahabat saya yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya, juga kepada Mas Boy. Kepada dua narasumber, ini senior-senior saya semua ini, Duta Besar Johari Oratmangun di Beijing, yang kita tahu ini asal-muasal dari COVID ini, dari negara beliau itu, dan Mas Tommy Suryo Pratomo, calon Dubes RI, yang segera akan di fit and proper oleh Komisi 1, kemudian proses selanjutnya, dan mudah-mudahan dalam tahun ini juga dapat segera bertugas di negara penempatannya. Ya,
saya sungguh beruntung diberikan suatu kesempatan untuk berada di satu negara kecil, namun saat ini dianggap sebagai negara yang paling efisien dan paling berhasil dalam menanggulangi COVID-19 yang kita tahu adalah krisis global. Nah, kita ini meskipun kita negara besar, tapi kita juga terkadang harus belajar dari negara kecil. Samalah orang dewasa, orang besar terkadang harus belajar dari anak kecil. Nah, Selandia Baru ini adalah negara kecil, penduduknya hanya 5 juta. Namun demikian, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru ini, saya bisa sebut selama saya 3 tahun di sini adalah langkah-langkah besar. Langkah besar ini membuat nama Selandia Baru ini kinclong di mata dunia. Bahkan pemimpinnya yang sangat muda, yang ketika mengambil posisi sebagai Perdana Menteri 3 tahun lalu, itu usianya baru 37 tahun, masih sangat hijau, inexperienced, tapi siapa nyangka bahwa seorang pemimpin yang hijau tidak berpengalaman ini, serta-merta dalam 3 tahun mengagetkan dunia, karena gebrakan-gebrakannya yang sangat luar biasa. Nah, terkait pandemi COVID-19 ini, saya bisa share sedikit saja. Ada 3 hal yang melatar belakangi kesuksesan pemerintah negeri ini. Pertama adalah kesiapan, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Kesiapan ini membuat negara ini menjadi combat ready. Sekecil apapun ancaman itu, apabila satu negara siap, maka dengan mudah negara tersebut dapat menanggulangi ancaman tersebut. Namun sehebat apapun negara, jika mereka tidak siap atau cenderung menganggap remeh, menganggap enteng ancaman tersebut, maka pada saatnya pasti negara tersebut akan kelabakan. Nah, Selandia Baru ini adalah negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam, yang namanya gempa bumi, ya, yang namanya angin yang bertiup sangat keras, itu adalah makanan sehari-hari di sini. Sehingga dalam menghadapi krisis ini, bisa saya sebut pemerintahnya itu ready, masyarakatnya juga ready. Nah, kesiapan ini menghasilkan pemerintah negara ini menghasilkan berbagai legislasi yang akan menjadi payung hukum, dan itu disiapkan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, kolaborasi. Mustahil bagi satu pemerintah dapat menyelesaikan atau keluar dari satu krisis apabila unsur-unsur penting yang ada di dalam pemerintahan tersebut tidak kompak atau tidak bersatu padu. Nah, di Selandia Baru ini, sebagaimana yang saya saksikan, dari mulai krisis penembakan di Christchurch tahun lalu dan krisis COVID-19 ini, unsur-unsur penting yang ada di pemerintahan ini bersatu padu. Pemerintah, parlemen, media, NGO, itu mempunyai kesamaan kata dan kesamaan langkah. Dan ini yang membuat refleksi ke masyarakat itu menjadi sesuatu yang akhirnya masyarakat itu ikut. Karena yang di atas itu tidak simpang siur, semuanya dalam satu kata dan satu langkah. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Susah kita membayangkan ada suatu peperangan besar melawan musuh yang satu, dan pemerintahnya kompak, peraturannya jelas, apabila masyarakatnya tidak mendukung. Nah, berbahagia sekali pemerintah Selandia Baru ini mempunyai rakyat plus masyarakat. Masyarakat itu adalah para pendatang yang sangat disiplin, sangat patuh kepada perintah atau anjuran dari pemerintahnya, dan ini membuat sekeras atau sekeras apapun peraturan yang diimplementasikan itu terasa mudah. Nah, pemerintah Selandia Baru ini dalam menyongsong lockdown yang merupakan mimpi buruk bagi semua orang, telah menyiapkan suatu strategi yang sangat matang, yaitu alert level system. Jadi masyarakat sebelum masuk ke lockdown, itu terlebih dahulu diajak masuk ke level 1, level 2, level 3, baru level 4 yang merupakan lockdown. Alert level system ini sebenarnya itu adalah lockdown, tapi tingkatannya dibuat dari tingkat paling mild sampai kemudian moderate, kemudian sampai dengan very strict atau lockdown pada level 4 tersebut.
Ketika masyarakat masuk pada level 4, mereka sudah tidak kaget karena sudah melalui tahap conditioning yang bertahap ya. Nah, ini adalah satu sistem yang saya rasa tidak banyak dilakukan di negara-negara lain. Tiba-tiba langsung saja masuk lockdown gitu. Nah, jadi sangat bisa dipahami kalau beberapa unsur dalam masyarakat di negara-negara tersebut yang tidak siap bahkan melakukan sikap perlawanan. Nah, di Selandia Baru ini di samping masyarakat yang tertib, tapi mereka diajak secara bertahap masuk ke tahap yang sulit. Nah, saat ini kami sudah turun dari level 4 ke level 3, sekarang ini ke level 2 selama 2 minggu, yang insya Allah akan habis akhir minggu depan. Setelah itu akan masuk ke level 1 yang close to normalcy. Nah, ketika melihat pola ini, di mana 4 hari ini tidak ada infeksi sama sekali, tidak ada kasus baru, jumlah yang meninggal sudah 5 hari ini tidak bertambah, tetap 21, yang sembuh itu sudah 94%, yang tinggal di rumah sakit hanya 2 orang, hari ini kasus 1.500. Nah, ini adalah indikasi yang bagus bahwa step-step yang diambil oleh pemerintah itu benar. Jadi, lockdown itu adalah satu keputusan yang benar, sehingga kurvanya itu benar-benar flat. Dan apabila terus flat sampai dengan minggu depan, sekali lagi kita akan masuk ke level 1, kemudian akhir setelah itu bebas. Jadi, saya ingin mengecho apa yang disampaikan oleh pejabat WHO beberapa waktu yang lalu. Selandia Baru diprediksi akan menjadi negara pertama yang akan kurvanya itu benar-benar flat dan rakyatnya masuk kepada normalcy atau tahap hidup seperti biasa. Namun kita tahu bahwa tidak ada lagi yang namanya normal itu. Yang ada itu adalah new normal. Nah, new normal itu sudah menjadi bagian dari masyarakat Selandia Baru. Jadi masa karantina selama 5 minggu selama lockdown tersebut telah membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang tanpa disuruh pemerintah pun mereka membawanya ke level 3 dan sekarang ke level 2. Jadi new normal itu secara inherent ya masuk ke dalam segenap warga negara Selandia Baru ini. Nah, kemudian karena di sini pesertanya ini adalah praktisi dan pemerhati humas, ada satu poin penting Mbak Doreen yang ingin saya sampaikan jika saya masih diberikan waktu, yaitu komunikasi. Nah, kita silakan, melihat bahwa Bapak, ya. Gimana? Silakan Pak. Ya, kami ingin sekali mendengar pengalaman terkait dengan komunikasi ini tentunya. Siap, Pak. Jadi faktor-faktor yang saya sebut di awal tadi tidak akan berguna banyak, Mbak, apabila tidak ada komunikasi yang efektif antara pemerintah dan yang lebih penting lagi itu antara pemerintah dengan rakyat. Ada satu fakta menarik di sini, Pak. Jadi, sekitar 4 minggu yang lalu, ada suatu badan yang namanya Sticky Big for the Industry News Sites Provoke. Ini adalah suatu institusi yang mengadakan survei terbuka atau global survei yang diikuti oleh 289 praktisi humas di seluruh dunia. Mereka ini diambil samplingnya dari Amerika Utara, dari Eropa, dari Asia, dan juga dari Afrika. Hasilnya, Mbak, sangat mengejutkan. New Zealand rank first in the world for COVID-19 response communications. Artinya Selandia Baru, berdasarkan survei tersebut, menempati tempat pertama di dunia dalam hal komunikasi dalam merespon COVID-19 ini. Jadi posisinya teratas dengan perolehan 20% di depan Jerman dan Singapura. Nah, posisi terendah sebagaimana yang kita perkirakan bersama adalah Amerika dengan hanya memperoleh 3%. Ketika pertanyaannya berubah menjadi pemerintah negara mana yang para responden ini less impressed, hasilnya sebagaimana yang kita duga, 60% itu Amerika Serikat, kemudian 12% adalah Britain. Dan kita lihat sendiri di 2 negara tersebut memang dampak dari COVID-19 ini sangat immense. Ya, kita lihat berapa fatality yang jatuh sampai dengan hari ini. Nah, yang menarik juga, Mbak, dari survei ini adalah the most credible source of information. Jadi yang dianggap oleh masyarakat sumber informasi yang paling kredibel itu nomor 1 adalah independent scientific commentary atau pendapat para ahli
atau pendapat para ahli 28%, kemudian informasi dari pemerintah 22%, domestic mainstream media 21%, dan foreign media 15%. Nah, data-data ini benar-benar merefleksikan apa yang terjadi di Selandia Baru. Saya melihat dari sebelum virus ini masuk, tanggal 28 Februari, awal tahun yang lalu, komunikasi pemerintah ke rakyatnya itu sangat jelas, dilakukan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh masyarakat, dilakukan kemudian secara reguler oleh pejabat-pejabat yang memang kredibel. Puncaknya, ketika pandemik ini betul-betul sudah memakan korban di sini, maka sistem komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Selandia Baru ini, saya sendiri sebagai praktisi komunikasi betul-betul saya angkat topi. Pertama, informasi itu hanya disampaikan oleh 2 orang. Pertama adalah Perdana Menteri, dan kedua adalah Dirjen Kesehatan. Mereka ini setiap hari melalui media massa memberikan update kepada masyarakat terkait perkembangan dari COVID-19 di negeri ini, dan kedua adalah policy-policy, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau akan diterapkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat di sini alert, tahu betul apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi saat ini. Tidak cukup dengan itu, Perdana Menteri Jacinda Ardern itu setiap sore mengupdate masyarakat melalui Facebook-nya mengenai segala sesuatu yang tidak tercakup di dalam press conference yang dilaksanakan biasanya sore atau siang hari. Nah, mesti kita tahu di sini bahwa Facebook itu masih menjadi sosial media yang paling digemari dan paling banyak dipergunakan. Kemudian, Mbak, ada yang menarik lagi, seorang wali kota perempuan di Nelson. Nelson ini adalah salah satu kota pariwisata besar di Selandia Baru. Wali kota ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, setiap pagi, siaran di radio yang terbesar di kota tersebut, mengedres masyarakatnya dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintahnya, dalam hal ini kota Nelson. Kemudian yang menarik lagi, dia terus memberikan ajakan kepada masyarakatnya untuk mengisi waktu luangnya. Luar biasa ini, Mbak. Jadi kalau kita muter radio pagi-pagi, itu mendengarkan suara dari wali kota, mengajak masyarakatnya, menghimbau masyarakatnya untuk melakukan ini, itu, dan seterusnya, agar supaya hari-harinya itu tidak membosankan, sembari dia memberikan informasi mengenai COVID-19. Nah, jadi yang saya catat di sini, Mbak, di sini ya, having the right policy is a great first step. But if we can't carry the country and get understanding, it won't work. Jadi mempunyai kebijakan yang tepat itu adalah satu langkah yang tepat. Tapi apabila kita tidak bisa membuat negeri kita itu mengerti mengenai apa yang seharusnya dimengerti oleh rakyat, maka konsep itu tidak jalan. Nah, di sini saya lihat efektifnya komunikasi publik yang dilakukan oleh sebuah negara kecil seperti Selandia Baru. Yang terakhir, Mbak, Jacinda Ardern itu adalah tokoh yang benar-benar sangat disukai, sangat dihormati di sini. Jadi krisis ini membuat dia itu semakin terkenal dan semakin dicintai. Apa kehebatannya dia? Dia mempunyai style yang sangat kalem, personal, dan compassionate ketika menyampaikan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, Dr. Ashley Bloomfield itu adalah Dirjen Kesehatan yang setiap sore bersama dengan Perdana Menteri mengupdate masyarakat. Dia dikenal sebagai orang yang sangat mengedepankan data dan juga kalem ya dalam menyampaikan informasinya. Jadi kombinasi dari dua pejabat ini ketika dia berbicara di depan publik itu adalah seperti obat sendiri bagi masyarakat. Sehingga yang namanya kepanikan itu saya bisa sebut selama melalui lockdown dan kemudian turun ke level 3 dan 2 hampir tidak terlihat. Sekali lagi, Mbak, ending my presentations today, saya ingin mengatakan bahwa peranan komunikasi publik, peranan dari praktisi humas dalam hal ini menjadi sangat esensial, sama pentingnya dengan polisi yang benar, kemudian
ketangguhan dari para pengambil kepentingan dalam melakukan atau mengimplementasikan peraturan dan partisipasi masyarakat sama pentingnya. Terima kasih, Mbak. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bapak Tantowi. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, Pak. Saya menggarisbawahi beberapa hal yang ditegaskan oleh Bapak Tantowi dari proses belajar di melihat bagaimana pemerintah New Zealand menangani COVID-19 ini. Ya, meskipun negara kecil, tetapi luar biasa sekali. 3 hal yang utama adalah kesiapan negara tersebut, kemudian kolaborasi dan partisipasi. Nah, terkait dengan komunikasi ditegaskan hanya komunikasi yang jelas dan disampaikan oleh spokesperson hanya 2 yang kredibel dan dipercaya, yaitu Perdana Menteri dan Dirjen Kesehatan, yang secara personality memiliki karisma yang kalem, personal, dan compassionate untuk Ibu Perdana Menteri, dan juga berbasis data yang juga disampaikan secara kalem oleh Dirjen Kesehatan. Jadi cara penyampaian pun sudah obat begitu ya, Pak Tantowi, memberikan ketenangan secara psikologis masyarakat menjadi tidak panik. Dan yang jelas partisipasi ini karena masyarakatnya tertib, mau mendengarkan dan mau mengikuti. Itu adalah terkait dengan kepercayaan juga, dan bahwa pemerintah mengupayakan yang terbaik, diikuti, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan paling cepat. Bahkan dari hasil riset tadi luar biasa sekali ya Pak hasilnya. Nanti kita bisa dalami lebih lanjut melalui diskusi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari His Excellency Bapak Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia. Silakan kepada Bapak Jauhari, waktu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Beijing. Salam sejahtera buat semua. Mbak Dorin yang saya hormati, Pak sahabat saya Pak Agung Laksamana, sahabat saya juga ini di bawah sana Pak Tantowi dan Pak Suryo Pratomo. Tapi agak berubah ini Pak Tantowi, agak klimis mungkin karena mau lihat Mbak Dorin jadi cukuran di hari ini, klimis. Kemarin sore masih berewokan itu. Ini ada penampilan baru ini saya lihat dari Pak Tantowi ini. Terima kasih atas presentasi Pak Tantowi yang luar biasa. Saya ingin tahu sebenarnya posisi China di mana di dalam survei tadi dari 10 besar tersebut. Menarik untuk disimak juga mungkin. Nah, sebelum saya menyampaikan presentasi singkat saya, mungkin saya sampaikan saja kondisi di Tiongkok per hari ini, karena kami juga baru melaporkannya ke Jakarta. Jadi as of today, sekarang itu kasus yang confirm saat ini itu tinggal 138 orang. Dari total yang tadinya puncak itu 84.507 kasus. Khusus untuk yang meninggal itu total 4.645. Dari 138 kasus di Beijing saat ini tinggal 5. Jadi sudah jauh menurun dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Nah, dalam konteks itu sudah 21 wilayah atau provinsi yang terbebas dari pandemik COVID-19. Karena itulah sudah ada relaksasi di sini di seluruh Tiongkok, termasuk di Wuhan dan Hubei. Sudah jauh lumayan, mungkin sudah sekitar 75% sekarang. Mungkin untuk share saja dengan teman-teman. Terima kasih saya diundang untuk berbicara pada sore hari ini, menyampaikan apa sih yang membuat awalnya itu dari China dan kemudian sekarang sudah sampai pada tingkat yang seperti ini.
Memang di sini juga itu ditunjuk langsung dikomandani oleh Perdana Menteri langsung, Perdana Menteri Li Keqiang, dan juru bicaranya itu ahli, itu Dr. Zhong Nanshang, itu dari Komisi Kesehatan Nasional China, dan saya kira beliau sekarang juga laris manis di berbagai media internasional untuk menyampaikan hal-hal atau apa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh China. Beliau ini juga yang dulu terlibat langsung pada saat SARS kurang lebih 14 tahun yang lalu. Nah, ada beberapa kunci keberhasilan yang disampaikan, itu mungkin ada 7 kalau bisa saya sampaikan untuk catatan kita bersama juga. Jadi yang pertama itu full response, yang kedua itu mass mobilization, yang ketiga itu political determination, yang keempat itu timely policy adjustment, yang kelima itu easing economic pain, jadi stimulus ekonomi, yang keenam transparency and coordinated action, yang ketujuh itu power of science and technology, ini untuk research. Kalau detailnya kurang lebih seperti begini, apa kurang lebih yang dimaksud dengan full response? Itu tindakan yang diambil untuk melockdown kota Wuhan dan provinsi Hubei yang berpenduduk di atas 70 juta, sehingga ini tidak menyebar ke kawasan lain maupun ke dunia. Kenapa? Karena Wuhan dan Hubei ini salah satu provinsi dan kota yang makmur. Sebagai contoh misalnya, dari 200-an perusahaan Jepang yang ada di sini, 190-an itu berlokasi di Hubei dan Wuhan. Jadi betapa pentingnya kedudukan mereka. Lalu itu kemudian berikutnya itu membangun 16 rumah sakit sementara di Wuhan dalam waktu yang singkat dengan kapasitas 13.000 tempat tidur. Selain itu juga membangun 2 gedung rumah sakit baru berkapasitas kurang lebih 2.000-an, 2.500 sampai 700 tempat tidur hanya dalam waktu 2 minggu. Kebetulan aja arsitek dari rumah sakit tersebut itu pernah mengenyam pendidikan di Indonesia sampai di Kediri sampai tamat SMP. Lalu kemudian mereka mengencarkan kampanye nasional pencegahan COVID-19, ini mungkin bagian dari public relations, seperti gerakan memakai masker, mencuci tangan, karantina mandiri, dan tidak menghadiri acara besar kumpul-kumpul. Lalu menyediakan layanan dan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi orang yang ada gejala COVID-19. Sebagaimana kita ketahui pada saat mulai merebaknya COVID itu sedang dimulainya libur tahun baru China, Imlek. Exactly sama seperti kita sekarang di bulan Ramadan menjelang tahun baru. Lalu yang kedua, mass mobilization. Itu mereka berhasil karena epicenternya di Hubei dan Wuhan itu memobilisasi 42.000 tenaga medis untuk datang ke Hubei dan Wuhan. Lalu itu dilakukan istilah mereka itu pairing up support, di mana provinsi-provinsi yang mampu diminta untuk mensupport kota-kota di provinsi Hubei. Semacam gotong royong lah di kita. Lalu mengalihfungsikan pabrik-pabrik untuk memproduksi masker secara masif, itu digenjot kurang lebih 1,7 juta per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kurang lebih 1,5 miliar orang. Jadi memang di awal-awal itu ada kesulitan daripada masker. Lalu tentunya meminta semua orang agar tinggal di rumah saja, kita lakukan itu juga, stay at home, termasuk bekerja dari rumah, lalu mewajibkan karantina 14 hari untuk semua pendatang dari luar provinsi dan yang dari luar negeri, malah ditambah menjadi 14+7. Lalu kemudian ini sama dengan kita, gotong royong memberikan bantuan dan dukungan bagi warga yang sedang menjalani proses karantina tersebut atau warga yang dalam kondisi tidak mampu, jadi yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang berikut itu adalah political determination.
itu menempatkan penanggulangan COVID-19 sebagai prioritas utama nasional. Itu dilakukan oleh kita dan New Zealand juga dan negara-negara lainnya. Lalu kemudian Presiden Xi Jinping itu membentuk dan memimpin langsung, itu direfleksikan kepada Perdana Menteri Li Keqiang, itu tim pengendalian COVID-19. Lalu pejabat-pejabat yang tidak becus di awal-awal COVID-19 itu langsung dipecat, lalu diganti dengan pejabat-pejabat baru yang becus dalam menjalankan hal ini. Lalu yang keempat itu I call it timely policy adjustment. Jadi misalnya memperpanjang libur Imlek, jadi masyarakat diharapkan tetap berada di rumah dan kampung halaman masing-masing tidak mudik seperti kita, karena di sini pergerakan manusia pada saat liburan Imlek itu biasanya pergerakan manusia, jadi biasanya itu lebih dari 1 miliar. Lalu meliburkan sekolah dan perkuliahan digantikan dengan belajar online. Exactly seperti yang kita lakukan juga sekarang. Lalu memberlakukan tanggap darurat nasional di seluruh provinsi dan kabupaten. Sekarang memang sudah jauh lebih baik, relaksasi, jadi sudah pada tingkatan 1. Lalu membatalkan semua event dan kegiatan yang melibatkan massa. Jadi pada saat itu semua kegiatan yang terkait dengan perayaan Imlek dibatalkan semua, lalu menunda pelaksanaan sidang umum tahunan partai yang baru dilakukan hari ini dan besok, lalu memberlakukan work from home sampai situasi kondusif. Jadi total sebenarnya kita work from home itu nyaris 97 hari. Lalu memperketat penjagaan di pintu untuk mencegah masuknya imported case. Itu yang terjadi sekarang. Ada beberapa istri dari teman-teman yang dulu kembali ke Indonesia, sekarang kembali ke Beijing, itu dilakukan proses pemeriksaan di airport itu kurang lebih 7-10 jam, lalu kemudian kalau sehat itu harus melakukan karantina mandiri 14 hari plus 7 hari, jadi total 21 hari. Dan itu sedang berlaku saat ini untuk spouse dari teman-teman yang baru kembali. Ini yang menarik di poin kelima itu, easing economic pain while fighting disease. Itu saya kira dilakukan juga di Indonesia. Jadi memastikan ekonomi nasional tidak terdampak lebih jauh akibat COVID-19 dan dilakukan pemberian berbagai stimulus dan menggelontorkan dana untuk menyelamatkan khususnya usaha-usaha UMKM agar tidak kolaps. Dan itu dilakukan sangat signifikan di sini. Berikutnya itu memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, jadi jaring pengaman sosial, pasokan logistik sehari-hari melalui distribusi online, lalu menyediakan layanan kesehatan dan dokter online, dan menjaga stabilitas consumer price. Lalu yang keenam itu adalah transparansi dan coordinated action. Jadi semua elemen masyarakat itu bekerja atau bergerak bersama dengan satu komitmen tadi agar segera keluar dari kondisi COVID-19 ini demi untuk tentunya keselamatan rakyat. Lalu kemudian informasi terkait perkembangan COVID-19 itu terbuka 24 hours untuk publik, mudah diakses dan selalu updated. Tidak hanya untuk warga Tiongkok, tetapi juga untuk warga asing termasuk komunitas diplomatik yang ada di berbagai kota termasuk di Beijing. Jadi ada telepon khusus untuk komunitas diplomatik yang bisa kita akses baik online maupun bertelepon 24 hours. Lalu yang terakhir itu power of science and technology. Jadi mereka kemudian percepat penelitian dan pengembangan test kit, obat antibody, vaksin diagnosis, perawatan pasien, herbal. Jadi di Wuhan itu kemudian muncul pengobatan-pengobatan juga herbal. Lalu melakukan uji coba klinis
berbagai obat seperti kloroquine, fosfat, remdesivir, terapi plasma, pengembangan vaksin-vaksin lain. Jadi yang sekarang beredar di dunia ada 7 saat ini, 4 itu ada di Tiongkok. Lalu mereka memanfaatkan robot, banyak beredar juga di Indonesia, untuk menyemprot disinfektan, drone, dan smart helmet. Kebetulan saya sudah coba smart helmet itu juga, kita diberikan. Jadi menarik memang untuk mengukur suhu dan aplikasi sistem QR code untuk layanan kesehatan. Jadi sekarang kami semua ini sudah terregister, kemanapun kita bergerak itu diketahui apakah kita pernah ke daerah merah atau tidak, dan lain-lain. Jadi memonitor kondisi kesehatan penduduk tanpa terjadi kontak fisik. Dan yang terakhir saya masukkan di sini itu adalah disiplin. Semua disiplin menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, dan itu mulai dari pemerintah pusat sampai level yang paling di bawah itu pada tingkat di mana kita berdiam. Jadi pengurus apartemen, pengurus lingkungan kita itu mengawasi secara langsung. Jadi kemanapun kita pergi terdeteksi, ditanya mau kemana, kapan kembali, suhu badannya berapa, terang mobil kita dibuka, dan lain-lain. Kalau ada yang melanggar itu, selain sanksi hukum, tapi yang paling berat di sini itu sanksi sosial. Sanksi sosial itu di mana yang melanggar aturan-aturan tersebut itu kemudian dicuekin oleh lingkungan sekitar dia, dan itu sangat menyedihkan. Ada beberapa cerita menarik dari situ. Beberapa orang yang coba melanggar ketentuan itu karena tidak tahan, itu akan masuk lagi ke lingkungannya, ditolak. Ke hotel pun ditolak. Akhirnya ditampung di kepolisian dan lain-lain. Ada terjadi seperti itu. Jadi sanksi sosial itu punya peran yang signifikan. Dan yang terakhir, poin ke-9, itu yang bangkit kemudian adalah nasionalisme. Semangat kebangsaan, rasa cinta kepada bangsa tentunya melalui komunikasi publik yang luar biasa, sehingga yang beredar di medsos-medsos di sini itu adalah berita-berita positif, lagu-lagu yang membangkitkan semangat kebangsaan tadi, sehingga bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Apa yang terjadi kemudian setelah 90 hari, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa situasi mulai membaik di sini. Memang ada kekhawatiran so-called second wave, tapi saya kira dengan tingkat persiapan yang sudah ada sekarang, karena second wave di sini itu adalah imported case, karena pada saat terjadinya COVID-19, banyak yang berlibur ke luar negeri dan pada kembali. Nah ini kemudian ditampung semua di rumah sakit yang tersedia. 16 rumah sakit sementara yang dibangun di Wuhan, itu yang dibangun di Wuhan pada saat itu sudah ditutup. Jadi banyak rumah sakit sekarang yang tersedia untuk menampung penderita COVID. Mungkin itu catatan singkat saja dari kami di KBRI, yang kita coba cuplik dari berbagai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam konteks webinar atau istilah Pak Tantowi seminar yang kita lakukan pada sore hari ini. Saya kira saya tidak akan argue ataupun menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Tantowi dan nanti oleh Pak Surya Pratomo, karena saya pun belajar banyak dari mereka berdua mengenai aspek komunikasi publik dan public relations, termasuk itu saya belajar juga dari Pak Ketua ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Johari Oratmangun. Ini lengkap sekali ya, ada 9 hal yang tadi disampaikan. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tetapi tampaknya yang ada kemiripan dengan New Zealand ini adalah koordinasi disiplin dari masyarakat dan nasionalisme itu, karena
dirasakan bersama, kemudian masyarakat tergerak untuk bersama-sama dan bangkit. Dan ini menarik sekali untuk nanti kita kaji lebih lanjut. Ada satu pertanyaan saya untuk Bapak berdua terkait dengan business and supply chain, ya, karena lockdown dan sebagainya. Tapi nanti mungkin bisa diinformasikan setelah paparan dari Bapak Suryo Pratomo, begitu ya Pak? Karena di Indonesia itu kita rasakan juga, nanti Pak Tommy mungkin akan menjelaskan lebih dalam, antara kesehatan dan ekonomi ini kemudian menjadi dua hal yang buah si malakama, begitu di relaksasi sedikit sudah istilahnya penyanyi kita itu adalah ambiar, begitu ya. Jadi bagaimana pengalaman di Tiongkok dan New Zealand, sepertinya kita harus belajar juga bahwa kedisiplinan masyarakat, kemudian kebijakan dan koordinasi yang kuat itu menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Bapak Suryo Pratomo. Kepada Bapak Suryo Pratomo, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih yang saya muliakan, yang mulia Tantowi Yahya, dan yang mulia Jo Oratmangun, Pak Agung Laksmana, dan semua teman-teman perhumas. Mendengar pemaparan Pak Tantowi dan Pak Jo, pasti semua langsung membayangkan, wah, Indonesia pasti ingin seperti Selandia Baru. Bagaimana tertatanya sistem yang ada di Selandia Baru, yang berbicara hanya boleh 2 orang, dukungan dari masyarakat yang begitu patuh, dukungan dari media yang begitu sangat suportif, semua berupaya untuk mencarikan solusi. Sementara di Tiongkok, tadi Pak Jo mengatakan bagaimana hebatnya pemerintah berani untuk bertindak tegas, mereka yang dianggap tidak mampu kemudian diberhentikan dan diganti oleh orang yang mampu. Ini sesuatu yang menurut saya sangat ideal. Yang sayangnya kita menginginkan semua itu, tapi ada karikatur menyebutkan Indonesia itu ingin seperti Amerika, ingin seperti Jerman, ingin seperti Selandia Baru, ingin seperti Tiongkok, tetapi kita tidak mau menjalankan disiplin seperti negara-negara itu. Saya ingin menggambarkan memang apa yang kita hadapi sekarang ini, saya selalu sampaikan kepada Pak Doni Monardo, Pak, sekarang ini ibarat rumah Indonesia itu sedang terbakar. Yang menjadi persoalan ketika rumah terbakar, seperti pelajaran yang selalu disampaikan oleh Pak Tantowi Yahya adalah semua orang itu harus fokus untuk bersama-sama bagaimana mematikan api ini. Sayangnya di Indonesia, ketika rumah terbakar, yang bekerja itu hanya sebagian saja. Ada relawan sekitar 40.000, menurut saya itu luar biasa sekali. 6.000 diantaranya tenaga medis. Ada banyak orang yang begitu peduli, memberikan sumbangan, mencari APD, mencari masker, segala macam gitu. Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang hanya sebagai penonton, mereka tepuk tangan, ya kan, ketika kemudian ada sesuatu yang kurang, meneriaki, persis seperti kalau Tantowi Yahya sedang menonton Arsenal gitu. Kalau tidak bisa mencetak gol, komentator penonton itu kan lebih hebat daripada pemainnya gitu. Wah, harusnya seperti ini, harus seperti itu gitu. Di sisi lain kemudian media juga sering mencari hal-hal yang, saya kebetulan orang media, tetapi setelah ada di sini saya seringkali melihat media melihat tidak dari aspek yang utuh, melihat dari aspek kacamata apa yang dia lihat, kemudian dijadikan sebuah konklusi menjadi berita, apalagi kalau berita itu berasal dari online. Karena itu betapa kemudian kita rasakan di Indonesia ini dalam situasi rumah terbakar, bukan semua orang bekerja untuk bagaimana memadamkan api, tetapi begitu riuh rendah. Sayangnya, memang sayangnya saya sampaikan pada Pak Doni juga, Pak,
di mana-mana ketika ada rumah kebakaran, pemadam kebakaran itu akan datang masuk. Kemudian kalau kita perhatikan, selang pemadam kebakaran itu hanya satu. Semua orang menggotong yang namanya selang itu karena besar dan berat. Kemudian orang yang menjadi komando itu mengarahkan api itu untuk ditujukan ke arah mana untuk mematikannya. Sayangnya yang terjadi di kita, Pak, pemadam kebakaran itu datang, tetapi selangnya itu terlalu banyak, Pak. Selangnya itu yang satu menyemprot ke kiri, yang satu menyemprot ke kanan, yang satu menyemprot ke atas, yang menyemprot ke bawah gitu. Ini yang tadi yang saya katakan bahwa kita tidak seideal seperti yang dirasakan oleh Selandia Baru. Jadi ketika saya tanggal 17 diminta Pak Doni untuk membantu di gugus tugas ini, persoalan utama yang dihadapi adalah, pertama adalah kita terlambat untuk mengantisipasi adanya ancaman COVID ini. Ketika daerah-daerah negara-negara sekitar lain sudah terpapar COVID-19, di Indonesia masih dikatakan bahwa kita aman, suhu udara itu panas, tidak mungkin masuk ke sini. Kalaupun nanti ada masuk, ya kita minum jamu, pasti akan sembuh. Hal-hal seperti itu yang membuat kemudian kita tidak aware. Sampai kemudian baru tanggal 2 Maret kita mengumumkan adanya kasus pertama COVID-19 itu, dan baru tanggal 13 Maret dibentuk yang namanya gugus tugas. Nah, yang menarik, satu hal yang kemudian saya juga lihat sebagai sesuatu yang tidak efektif adalah gugus tugas itu bukan menjadi tangan operasional dari presiden. Dalam kepresnya itu adalah yang namanya presiden membentuk gugus tugas sebagai ketua pelaksana, tetapi di tengah itu ada yang namanya Dewan Pengarah, yang isinya adalah para Menko dan para Menteri. Sehingga kemudian kalau tadi dikatakan pengalaman Selandia Baru, hanya 2 orang yang memberikan komunikasi berkaitan dengan COVID, yaitu Presiden dan Direktur Jenderal Kesehatan. Di Indonesia, Presiden, para Dewan Pengarah, para Menteri, sementara gugus tugas tidak diberikan kewenangan pengendalian. Ini yang membuat kemudian betapa sulitnya kita kemudian menangani COVID ini. Belum lagi ketika masuk, kita itu tidak punya yang namanya struktur. Bayangkan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu tidak punya dokter. Tidak ada dokter di BNPB. Ketika terjadi persoalan wabah seperti sekarang, tidak ada orang yang basicnya kedokteran yang bisa kemudian memahami apa langkah yang harus dilakukan. Jadi nomor 1 di sini kelemahannya strukturnya tidak ada, kemudian sistem tidak ada, dan yang terakhir adalah strategi tidak ada. Itulah yang harus dibangun oleh Pak Doni. Hari-hari pertama yang dilakukan adalah bagaimana mengumpulkan semua orang, ahli-ahli, para pakar, membentuk tim pakar, isinya sekitar 15 orang sampai 20 orang, dari perguruan tinggi, dari swasta, dari semua yang bisa mau bekerja sama. Voluntary mau datang sebagai tim pakar. Mereka lah yang hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, merumuskan apa sebetulnya yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Nah, dari sisi komunikasi, ketika saya datang, saya sampaikan kepada Pak Doni, Pak, sekarang jadi persoalan kita adalah 260 juta orang Indonesia itu tidak paham apa itu COVID. Apa itu virus itu, bagaimana kemudian menularnya, dan sebetulnya seperti apa ancamannya. Menarik, sesudah hampir bahkan 1,5 bulan gugus tugas ini berjalan, ada relawan namanya Dr. Tirta yang membuat hashtag Indonesia Terserah itu. Dia membantu gugus tugas, dia berangkat ke Jawa Tengah, bertemu dengan warga di Semarang, baru mereka merasakan bahwa ternyata seperti di Jawa Tengah, itu orang tidak terlalu paham mengenai virus itu, sehingga bagi mereka, ya
bagaimana cara meresponnya pun mereka tidak tahu. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu saya katakan pada Pak Doni, Pak, Bapak harus tampil, Pak. Bapak harus tampil, Bapak harus menjelaskan apa itu COVID-19, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kalau Bapak tidak jumpa pers, paling tidak Bapak memberikan merekam iklan layanan masyarakat. Saya nanti minta tolong teman-teman televisi lain untuk bagaimana mensosialisasikan soal apa itu COVID dan apa yang dilakukan. Itulah yang pertama kali, saya masih ingat tanggal 18, Pak Doni itu saya minta untuk membuat iklan layanan masyarakat, apa itu COVID dan apa harus dilakukan masyarakat, seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu yang kemudian saya minta tolong pada teman-teman media, televisi terutama untuk ikut mensosialisasikan. Tetapi saya merasa bahwa itu tidak cukup. Karena itu saya kemudian mencoba untuk berbicara dengan beberapa teman Pemret untuk mengatakan bahwa ini isu COVID-19 ini bukan isu pemerintah, ini sebetulnya isu kita sebagai bangsa. Yang at stake kita sedang perjuangkan, yang sedang kita lakukan adalah melindungi segenap kehidupan masyarakat ini. Kalau pemerintah kemudian kita kritik, bahkan kemudian kita anggap supaya gagal menangani COVID-19, maka sebetulnya yang harus membayar beban itu adalah masyarakat. Karena itu saya minta kepada beberapa teman, akhirnya terkumpul sekitar 80 media, online, majalah, televisi, radio, segala macam, kita membuat campaign bersama. Campaign bersama yang pertama dibuat oleh teman-teman itu, sama dengan yang dilakukan di negara di Eropa itu. Hari itu, hari Senin, kalau seingat saya, kita sama-sama keluar dengan iklan 1 halaman soal jaga jarak. Jadi, upaya untuk melakukan komunikasi publik itu dibangun dengan melakukan pelibatan banyak pihak, karena memang di dalam organisasi gugus tugas sendiri, ketika saya pertama kali diajak, Pak Doni mengatakan di depan para tim pakar, ini adalah ketua humas dari gugus tugas. Kemudian saya coba baca yang namanya kepres mengenai pembentukan gugus tugas. Saya mengatakan pada Pak Doni, Pak, saya tidak mungkin masuk ke sini, Pak. Kepres itu sangat jelas siapa yang ada di dalam komunikasi publik, Pak. Kementerian, semua pejabat kementerian, bagian humas ada di sana, Pak. Sehingga mereka lah yang harusnya bekerja untuk penanganan komunikasi publik dan bahkan menjadi kepala humas, Pak. Saya lebih baik menjadi relawan, saya membantu. Tapi kuncinya saya setuju, karena saya belajar di grup. Kami punya grup dengan Pak Tantowi Yahya, itu namanya Komensong. Pak Tantowi Yahya mengatakan bahwa di Selandia Baru itu informasi itu datang hanya dari 2 sumber saja, Perdana Menteri atau kemudian Direktur Jenderal Kesehatan. Saya sampaikan pada Pak Doni, Pak, tidak mungkin ya dengan media yang seperti sekarang mencari berbagai macam kelemahan dan kontroversi, kemudian di tingkat pemerintahnya tidak kompak, Pak. Suaranya itu berbeda-beda. Menteri bisa memberikan jumpa pers ya dari kantor kementeriannya, Pak. Saya sampaikan pada Pak Doni, kalau bisa sampaikan pada Presiden, kalau Menteri mau jumpa pers, tetap mau ikut dalam panggung COVID-19, tolong jumpa persnya itu dari gugus tugas. Tapi Pak Tantowi paham betul bagaimana birokrasi di kita, koordinasi di kita, dan bagaimana ego sektoral itu. Jadi memang saya melihat Pak Doni itu kan dalam situasi yang memang sangat sulit untuk bergerak, sebagai kepala gugus tugas tetapi tidak punya komando pengendalian, tidak punya alat untuk melakukan penegakan dalam sisi aturan, semua harus tergantung pihak lain, yang kalau tidak bisa di-approach dan kemudian diajak komunikasi, ya tidak bisa diapa-apakan. Nah ini yang sekali lagi menjadi kendala, ya betapa kemudian persoalan yang dihadapi di dalam komunikasi publik itu menjadi sangat sulit, karena sekali lagi persoalannya itu ada di hulu, ketidakkompakan di hulu, setiap menteri berbicara berdasarkan persepsinya, bahkan sesuatu yang masih wacana sudah dilempar ke publik. Tadi Pak Tantowi Yahya mengatakan, Pak Johari mengatakan, di Tiongkok dan di Selandia Baru tidak pernah ada sesuatu yang masih dalam kajian, itu dilempar ke publik.
sesuatu yang disampaikan ke publik itu adalah sesuatu yang jelas akan dilaksanakan dan apa yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat. Di Indonesia, sesuatu yang baru diwacanakan itu sudah dipublikasikan. Misalnya, sekarang tiba-tiba dalam saat PSBB, Menteri mengatakan akan ada pelonggaran PSBB. Padahal jelas-jelas di dalam ratas tidak ada pembahasan mengenai pelonggaran PSBB. Tetapi pemerintah sedang melakukan kajian pelonggaran PSBB. Nah, ini yang sekali lagi dari sisi komunikasi publik begitu sulitnya sekali lagi dengan demokrasi kita yang baru yang semua bebas untuk berbicara apa saja, belum yang namanya hoax, belum yang namanya online. Karena itu kemarin ketika Pak Agung Laksamana dan teman-teman datang ke gugus tugas, kami meminta pada teman-teman Perhumas bisa tidak juga membantu. Apa yang bisa dibantu? Kampanye Indonesia Bicara Baik. Bagaimana kemudian mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan hoax, tetapi untuk membangun semangat bagaimana kebersamaan dan menghadapi COVID-19 ini. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita lakukan. Pak Doni istilahnya mengatakan bahwa dalam situasi serba kekurangan yang kita hadapi sekarang ini, jawaban untuk menyelesaikan atau mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia itu tidak bisa tidak hanya bisa mengandalkan kolaborasi pentahalik berbasis komunitas. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, kemudian tokoh masyarakat, dan juga media harus bersama-sama untuk bagaimana menggaungkan tantangan bersama ini, bahwa COVID-19 itu adalah musuh kita sebagai bangsa, yang sedang kita perjuangkan itu adalah eksistensi kita sebagai bangsa, dan kalau kita gagal untuk menyelesaikan penyebaran COVID-19 ini, sebetulnya yang paling berbahaya dan yang akan dirugikan oleh masyarakat sendiri. Ada banyak permintaan Indonesia bersikap lebih tegas seperti di Tiongkok, ya kan? Tapi kita lihat Pak Tantowi, di Indonesia ada orang naik mobil PSBB sudah jelas hanya dibatasi 2 orang. Harus duduk di depan dan di belakang. Orang ditegur marah-marah, ya kan? Seakan-akan apa yang dilakukan oleh aparat itu adalah tindakan yang tidak benar. Padahal sekali lagi PSBB yang dipilih oleh kita semua ini adalah bagian untuk menyelamatkan bangsa ini dari ancaman COVID-19. Jadi berbagai macam persoalan yang dihadapi membuat sebetulnya kita tidak seideal seperti Selandia Baru dan tidak seperti garis komando yang bisa dilaksanakan oleh Tiongkok. Indonesia dengan persoalannya sendiri, kita harus bisa menyelesaikannya, karena itu selalu Pak Doni mengatakan, dengan keterbatasan jumlah dokter yang hanya kurang dari 200.000, dokter paru yang kurang dari 2.000 orang, kita berupaya untuk bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatannya sendiri, baru kemudian orang yang betul-betul sakit, parah dan harus dirawat, masuk ke rumah sakit ditangani oleh tim medis. Kalau semua bertumpu pada tim medis, sekali lagi kita tidak mungkin akan bisa menyelamatkan bangsa ini. Alhamdulillah, sekarang sudah 2 bulan lebih, Pak Doni juga tidak pernah pulang. Sepanjang 2 bulan ini, besok hari Sabtu sudah 9 minggu tidur di kantor, dan sekarang minggu ke-7 saya melihat Pak Doni sudah mulai agak tenang, tidak stres seperti minggu-minggu pertama ketika kita melihat banyak tenaga medis yang kemudian berjatuhan karena tidak ada APD, ambulans yang setiap malam, setiap detik, setiap jam melintas di Jalan Pramuka untuk membawa orang ke RSPAD atau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sekarang relatif suaranya lebih jarang didengar lagi, sehingga kita bisa lebih tidak stres seperti minggu-minggu pertama, tetapi perjuangan ini belum selesai karena tiba-tiba sekarang masyarakat sudah merasa bahwa COVID-19 itu bukan lagi ancaman, sehingga orang sudah mulai berani lagi keluar, sehingga kemudian bagaimana 2 minggu terakhir ini, terutama untuk Lebaran ini, kita bisa menjaga lagi masyarakat untuk tetap disiplin tinggal di rumah. Memang tantangan Indonesia itu adalah pada persoalan disiplin. Dengan disiplin yang lemah ini memang pekerjaan itu semakin berat, apalagi kekompakan itu tidak ada. Saya kira itu catatan yang bisa saya sampaikan dari versi Indonesia. Sekali lagi,
kalau Pak Jo mewakili sistem yang authoritarian, Pak Tantowi Yahya itu model dari civilized democracy, Indonesia itu model dari new democracy. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tommy. Jadi tahu nih new demokrasi ya Indonesia itu. Ya, ini memang jadi nggak enak juga ya mau menyimpulkannya. Aduh, tadi clear sekali ya poin-poin strategi implementasi. Nah, sekarang poin yang bisa dicatat adalah karena tidak ada struktur yang sesuai, sistem tidak ada, dan strategi yang tidak ada, sehingga sangat sulit bagi Indonesia. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman semua, bukan berarti kita harus menyerah atau Indonesia terserah, begitu ya Pak Tommy. Kita dukung tim Pak Doni, Pak Tommy, dan segenap upaya yang dilakukan melalui Indonesia Bicara Baik, apa yang kita bisa kontribusikan. Membayangkan tadi Pak Doni tidak pulang hampir 3 bulan ya Pak Tommy ya. Sedangkan kita di rumah saja hampir 3 bulan sudah ngintip-ngintip jendela ya, selangkah 2 langkah keluar rumah, sudah tidak tahan, padahal keluar itu yang membuat tim gugus tugas tidak pulang gitu ya. Jadi kontribusinya sebenarnya di rumah saja itu sudah menjadi kontribusi yang positif, nanti ditambah partisipasi sosial barangkali karena kita punya anggota yang 8.000 di seluruh Indonesia, tentu dengan gerakan Indonesia Bicara Baik, dan juga membantu edukasi masyarakat, terutama tentang pemahaman apa ini COVID sampai ke paling bawah, garis paling bawah itu tentu juga kita bisa lakukan. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman semua, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali tadi saya coba baca di chat ya. Pertanyaannya banyak sekali, ada beberapa yang overlap. Tim sudah memilih yang kira-kira sesuai untuk ditanyakan dan dibahas bersama-sama. Namun demikian, sebelum membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim, saya juga mengajukan pertanyaan seperti tadi saya sampaikan ya Pak Tantowi dan juga Bapak Johari terkait dengan bisnis. Kalau tadi kita belajar tentang makro ya, pembelajaran pada level negara, bagaimana nih kebijakan-kebijakan terkait dengan lockdown bertahap ya, yang juga tentu mempengaruhi ekonomi secara mikro, dalam hal ini sustainability dari bisnis itu sendiri, mengingat kita semua ada pada sektor bisnis yang juga terdampak oleh COVID-19 ini, dan tentu saja bagaimana kemudian komunikasi internal dan eksternal dalam entitas bisnis itu berperan untuk bersama-sama menjaga supaya bisnis tetap sustain. Kita mulai dari Bapak Tantowi, kemudian nanti Pak Johari dan Pak Tommy, mohon juga mendapatkan pencerahan dari bagaimana nih pemerintah mengupayakan supaya juga bisnis in a way tetap bisa berjalan. Silakan Pak Tantowi. Terima kasih Dr. Dorin. Selama lockdown diberlakukan, selama kurang lebih 5 minggu, tidak ada isu mengenai supply and chain sini. Karena hampir 80% kebutuhan untuk masyarakat Selandia Baru ini bisa dipenuhi oleh pemerintah. Kondisi ini sebenarnya diuntungkan oleh nature dari Selandia Baru sebagai negara agraris atau negara yang basisnya itu adalah pertanian, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok itu bisa dipenuhi sendiri. Kemudian selama lockdown, di mana pemberlakuan transportasi itu sangat ketat, khusus untuk transportasi logistik itu tetap dijamin oleh pemerintah, sehingga arus barang langsung dari para petani itu langsung menuju ke pusat distribusi, dalam hal ini supermarket. Nah, pemerintah melalui 2 juru bicara itu terus meyakinkan masyarakat tidak perlu terjadi panic buying karena stok sembako utamanya itu tersedia bahkan lebih dari cukup. Nah, dalam kondisi lockdown ini sebenarnya yang dibatas itu adalah arus penumpang. Jadi masyarakat tidak boleh meninggalkan negeri ini, kemudian juga arus international turis juga ditutup. Namun arus barang itu tetap dibuka.
ekspor, impor itu masih tetap berjalan sebagaimana biasa. Nah, disinilah kita melihat sebenarnya ada peluang yang besar dari negara-negara termasuk Indonesia untuk mensubstitusi kebutuhan negeri ini dari produk-produk yang biasanya disuplai oleh Tiongkok. Nah, ada negara yang berhasil memanfaatkan ini dengan baik. Kita juga sedikit demi sedikit mulai memasukkan barang di tengah kelangkaan produk-produk tertentu. Namun sekali lagi Mbak, hampir 80% kebutuhan dari masyarakat Selandia Baru ini dipenuhi oleh provision atau providers yang ada di dalam negeri. Kalau terkait komunikasi internal dan eksternal, misalnya karyawan harus work from home, sementara bisnis juga harus berjalan. Bisa diberikan sedikit gambaran? Sorry saya lupa. Per 26 Maret, itu lockdown diberlakukan dan seluruh pekerja, baik pemerintah maupun swasta, diperintahkan untuk work from home, kecuali bisnis-bisnis atau entitas-entitas yang dianggap essential. Nah, syukur alhamdulillah, kedutaan itu dianggap entitas yang kategorinya essential. Jadi kita tetap masih boleh bekerja. Namun demikian juga kita tidak berani mengambil resiko. Jadi meski diperbolehkan buka, tapi kita sebenarnya tertutup, namun kita tetap menugaskan 3 orang, 1 diplomat dan 2 staf untuk melayani kebutuhan jasa kekonsuleran dari warga negara Indonesia. Selebihnya, sebagaimana pegawai pemerintah dan bisnis, itu kita bekerja dari rumah sampai dengan 3 hari yang lalu. Di hampir 2 bulan lebih, masyarakat Selandia Baru itu tanpa terkecuali, kecuali mereka yang ada kaitannya dengan COVID, harus bekerja, harus belajar dari rumah. Nah, industri yang paling terkena itu adalah industri pariwisata. Ya, pariwisata. Karena negara ini sandaran ekonominya itu kalau tidak pertanian, pariwisata. Alternating aja, jadi bergantian aja, kadang pariwisata dan kadang pertanian. Nah, 2 tahun terakhir ini pariwisata selalu berada pada posisi di atas sebagai penyumbang pemasukan terbesar. Bisa dibayangkan Mbak Doreen, ketika border itu ditutup, berarti tidak ada lagi orang yang masuk ke sini termasuk turis. Pada titik itulah industri pariwisatanya mati, total mati. Mengharapkan wisatawan domestik juga tidak bisa karena posisi mereka adalah lockdown. Nah, menyikapi ancaman PHK, kemudian ancaman krusial lainnya, maka pemerintah, nah sekali lagi ini tidak bisa direplikasi di negara kita atau banyak negara, memberikan bantuan subsidi. Besarnya adalah 12,1 billion New Zealand dollars untuk 6 bulan untuk menalangi subsidi bagi gaji karyawan tetap maupun part-timer, kemudian subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang berdasarkan fakta-fakta terdampak langsung oleh COVID-19. Kemudian relaksasi pajak, kemudian subsidi buat media, subsidi buat airline, untuk memastikan bahwa dalam kondisi yang sulit, industri atau bisnis-bisnis strategis tersebut, saya katakan strategis tersebut, tetap berjalan sebagaimana biasa. Yang dihindari, yang paling dihindari oleh pemerintah Selandia Baru adalah PHK. Jadi sekuat tenaga mereka ini mengeluarkan dana dari APBN mereka untuk menyangga agar supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan itu berlaku itu untuk 6 bulan. 6 bulan itu berarti sampai dengan bulan Juni ini. Nah, tapi sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah Selandia Baru untuk menyiapkan dana cadangan apabila pandemik ini masih akan berlangsung beberapa bulan lagi. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, ya tentu terjadi ketidaknyamanan. Karena subsidi dari pemerintah itu yang namanya subsidi paling besar 60% dari income normal mereka. Tapi ini sudah dianggap lumayan untuk menopang kehidupan mereka pada saat ekonomi mati seperti beberapa minggu yang lalu. Nah, ini Mbak, tidak terjadi kesimpang siuran karena ini ada koran besar namanya Dominion Post. Ini adalah salah satu koran besar yang terbit di Wellington. Nah, koran ini setiap hari mendedikasikan 1 halaman penuh yang isinya itu adalah ini. Living and working at level 2. Ya.
Iya, di sini ada panduan nih, Mbak. Harus ngapain saja di level 2 ini. Nah, ini menjadi sangat berguna karena hampir 70% masyarakat Selandia Baru itu baca koran. Jadi mereka mendapatkan informasi itu dari media-media mainstream yang beritanya terverifikasi. Nah, ini juga keuntungan, ya, keuntungan. Nah, kalau di Indonesia itu kan berapa persen coba yang baca koran sekarang? Hampir tidak ada. Informasi didapat dari media online, dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi. Tadi Mas Tommy bilang bahwa media mainstream pun mengambil beritanya dari media online yang beritanya tidak terverifikasi. Nah, ini kan menciptakan kepanikan sendiri. Virusnya buat panik, berita-berita yang ada di media itu juga membuat panik. Jadi semakin panik, paniknya kuadrat. Nah, kalau di sini, alhamdulillah Mbak, ini koran terbesar di sini, New Zealand Herald, ya, koran terbesar. Beritanya sangat positif. Jadi bagaimana panduan untuk masyarakat masuk ke new normal. Jadi sudah dipandu ini. Orang lain masih berbicara situasi pandemik, di sini sudah berbicara mengenai bagaimana untuk masuk ke era post-COVID, di mana new normal itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Itu saya rasa menjawab pertanyaan Mbak Doreen terkait komunikasi baik intra pemerintah maupun antara pemerintah dengan publik. Iya, terima kasih Bapak Tantowi. Memang benar ya, bukan head to head dan apple to apple untuk dibandingkan dengan negara kita ya, betul ya. Tapi paling tidak kita bisa belajar mencoba mengkondisikan hal tertentu yang kita bisa kondisikan. Tapi Pak Tommy juga sudah menyampaikan bersama-sama dengan media yang lain mencoba mengadvokasi dan membantu pemerintah untuk bersama-sama mengkampanyekan untuk mencegah. Kalau saya boleh tambah, Mbak Doreen, ya, saya ingin mengecho apa yang disampaikan oleh Mas Tommy tadi. Jadi yang disampaikan oleh Mas Tommy tadi, sebagai orang media, salah satu senior tokoh yang sangat direspek di media itu, sangat valid. Ya, bagaimana media itu sebagai salah satu pilar demokrasi harus bersama-sama dengan pemerintah. Kita kan tahu ada 4 pilar demokrasi itu. Nah, salah satunya itu adalah media. Nah, di sini ditantang kematangan berdemokrasi. Nah, negara kecil seperti Selandia Baru ini sangat matang berdemokrasi. Jadi, mereka tahu betul kapan harus mengkritik pemerintah secara keras dan terbuka, kapan kepentingan apa namanya bersama itu masyarakat ya. Iya, kepentingan besar yaitu kepentingan masyarakat itu lebih penting dari segalanya. Nah, inilah yang membuat bahwa demokrasi yang matang bisa mengkontribusikan banyak hal dalam situasi krisis seperti COVID-19 pandemik ini. Tambahan aja, Mbak. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kontribusi Perhumas bisa lebih menyatukan ini, lebih solid kebersamaan kita ya. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu pembelajaran dari Tiongkok, Bapak Johari, terkait dengan supply chain, komunikasi untuk bisnis, dan sebagainya. Silakan Pak Johari. Terima kasih Mbak Dori. Apa sudah bisa dengar ya? Sudah Pak, sudah bisa terdengar dengan baik ya. Terima kasih. Mungkin nanti saya akan menjelaskan itu, tapi satu ingin saya kontribut dan apresiasi yang luar biasa sebenarnya kepada BNPB dan timnya yang kita akan mengamati dari luar. Saya itu selalu ada dalam konteks sekarang itu ada di optimistic side. Indonesia telah melampaui banyak situasi krisis, baik di periode 98, 99, lalu kemudian periode krisis ekonomi global 2008, 2009, dan sekarang krisis pandemi global 2020 mungkin sampai 2021. Ada hal-hal yang saya sebut itu invisible hand yang menyelamatkan Indonesia. Selain apa yang telah dilakukan saat ini, dan saya kira BNPB dengan yang disebutkan oleh dan kebijakan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan disampaikan oleh Mas Tommy tadi, itu yang berakar pada bangsa kita.
Saya sebut itu semacam apa? Empathic society. Mungkin itu gotong royong. Karena memang sejak awal, even though ini kan sesuatu yang baru buat banyak negara. Kita itu masyarakat, kemudian tampil ke depan, saya cukup banyak komunikasi dengan anak-anak muda yang punya rasa dan semangat untuk tampil ke depan supaya kita sama-sama keluar dalam situasi ini. Begitu juga dokter-dokter. Saya kenal satu dokter paru, adik saya sendiri juga dokter, yang kemudian karena sesuatu hal harus masuk dalam proses karantina selama 14 hari dan sekarang aktif lagi setelah 14 hari. Banyak tenaga-tenaga medis kita yang lakukan itu juga. Jadi kalau semua ini dipadukan, kebijakan pemerintah, sekarang leading BNPB, Mas Tommy bagian dari itu, lalu empathic society yang muncul itu berakar pada apa? Pada tatanan masyarakat kita. Saya kok yakin begitu kita akan keluar sebagai pemenang dari krisis ini. Nah, apa yang dilakukan di Tiongkok ini mungkin bisa menjadi semacam acuan. Memang jangan dibandingkan antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk Tiongkok dengan Indonesia. Tetapi ada mungkin elemen-elemen yang bisa kita lakukan, karena kalau saya lihat dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kita itu nyaris-nyaris mirip begitu, dan sekarang ini sedang dalam proses implementasi dan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan correct me if I'm wrong Mas Tommy, tapi mudah-mudahan kita sudah ini nih, mungkin sebentar lagi kurvanya itu akan landai dan kemudian menurun. Nah, kalau di Tiongkok sendiri itu stimulus ekonomi yang diberikan itu ada di sektor moneter, ada di sektor fiskal, di perdagangan, di penerbangan, di bidang energi, lalu sektor lainnya, lalu kemudian yang paling diperhatikan itu adalah UMKM, pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya. Itu memang karena ya Tiongkok kan punya cadangan devisa yang sangat signifikan, 3,1 triliun US dollar. Jadi dengan mudah sebenarnya mereka bisa lakukan social safety net tersebut. Itu pun sudah kita lakukan sekarang di Indonesia. Jadi Tiongkok sekarang memang sudah jauh lebih baik dibanding 3 bulan yang lalu. Mereka sekarang sudah memasuki new normal, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Tantowi tadi, bisnis yang memang nyaris kolaps itu hotel, travel, bioskop, mall, retail, entertainment, properti, mais, persewaan kantor, restoran, dan lain-lain. Nah, ini kemudian yang mendapat support dan dukungan dari pemerintah. Jadi mungkin ini bisa menjadi catatan untuk kita. Saya memang sangat berharap bahwa kebijakan yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden dan dilaksanakan sekarang oleh berbagai elemen pemerintah, tentunya yang leading di depan adalah BNPB yang diketuai oleh Pak Doni dan timnya bersama-sama dengan empathetic society yang sangat signifikan sekarang munculnya di masyarakat kita, itu kita mudah-mudahan segera bisa keluar dari COVID-19 dan memulai lagi kegiatan-kegiatan ekonomi. Satu catatan saya yang menarik selama triwulan pertama di Tiongkok, itu ekspor kita ke Tiongkok itu meningkat signifikan. Ini juga untuk pertama kali kita surplus dengan Tiongkok. Apa artinya? Artinya ternyata UMKM, karena produk-produk yang masuk ke sini selama triwulan saat itu kebanyakan produk-produk UMKM. Jadi UMKM kita dalam kondisi seperti sekarang itu mampu menghasilkan produk-produk yang diekspor ke Tiongkok. Jadi ini catatan kecil saja, tetapi menurut hemat saya ini sesuatu yang luar biasa.
Mungkin itu saja kontribusi saya untuk sementara ini. Iya, baik, terima kasih. Tiongkok sama dengan New Zealand dalam hal memberikan stimulus ekonomi ya, karena memang mereka memiliki cadangan devisa yang sangat besar dengan situasi yang mendukung. Tetapi di satu sisi juga memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk ikut serta ya, karena UMKM kemudian mendapatkan kesempatan untuk ekspor ke negara-negara tersebut. Baik, ini dukungan kepada Pak Tommy sebetulnya dari teman-teman bila dilihat secara sekilas banyak sekali. Jadi kita juga akan bersama-sama dengan tim gugus tugas COVID ya. Juga ada salah satu peserta yang tenaga kesehatan ini mengharapkan kita semua memberikan komunikasi yang positif. Sebelum saya membacakan pertanyaan, Pak Tommy boleh menambahkan terkait dengan supply chain yang ada di Indonesia dan upaya-upaya ini kan lockdown, PSBB, kemudian relaksasi dan seterusnya mungkin sampai ke herd immunity sekarang ini mulai digaungkan. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Mbak Dorin. Jadi kita ini kan harus kita akui bahwa bangsa ini kan bangsa yang senang sekali latah ya. Ketika Wuhan di lockdown, ketika kemudian Selandia Baru di lockdown, muncul pemikiran bahwa Indonesia lockdown, Indonesia lockdown, Indonesia lockdown. Kita tidak pernah menyadari konsekuensi dari karantina wilayah di Indonesia itu. Undang-undang karantina wilayah itu mengharuskan pemerintah untuk memberikan jaminan kebutuhan hidup untuk seluruh warga bangsanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa semua binatang piaraan harus ditanggung oleh negara. Di sisi lain, kita tahu bahwa sistem anggaran kita ini berbeda. Tadi Pak Tantowi menyampaikan, pemerintah Selandia Baru itu bisa memberikan bantuan uang untuk setiap keluarga yang ada di Selandia Baru. Singapura, setiap keluarga diberikan $600. Sistem anggaran di Indonesia, Pak Tantowi pasti tahu lama di DPR. Sistem anggaran kita harus habis tahun itu. Kalau tidak habis, itu kemudian akan dihukum tahun depan tidak dapat anggaran sebesar yang diminta. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak pernah punya tabungan. Bayangkan ketika krisis terjadi, ketika negara harus memberikan bantuan, kita tidak punya sumber daya itu. Bayangkan, kuartal pertama penerimaan pajak kita, itu hanya 300 triliun. Dengan uang 300 triliun itulah kita harus mengelola COVID-19 ini. Betapa terbatasnya uangnya. Sehingga kemudian satu-satunya orang, ya semua pejabat mendorong presiden untuk lockdown. Hanya Pak Doni yang mengatakan pada presiden, Pak, jangan lockdown, Pak. Kita tidak punya kemampuan. Kalau kita lakukan lockdown, maka aparat keamanan kita, tentara, polisi, kerjanya hanya habis untuk menjaga orang tidak keluar rumah. Mereka pasti akan curi-curi keluar rumah, kemudian harus ditaruh orang tentara aparat keamanan begitu banyak untuk menjaga mereka. Karena itu PSBB adalah pilihan yang paling ideal. Akhirnya presiden mengambil PSBB. PSBB itu apa? PSBB adalah larangan untuk melakukan kegiatan sekolah, beribadah di tempat ibadah, kemudian kantor, kemudian konser, pertandingan olahraga, yang dibatasi transportasi hanya 50%, kemudian yang dikecualikan ada 11 bidang. Salah satu yang dikecualikan itu adalah yang disampaikan oleh Pak Dodi, 60% masyarakat Indonesia itu hidup dari sektor pertanian. Kalau mereka kemudian bercocok tanam, kemudian hasil panennya tidak bisa dipasarkan, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan kehidupan? Di sisi lain, kelompok masyarakat yang lain yang membutuhkan bahan pangan, bagaimana mereka bisa membelinya? Karena itu kemudian PSBB adalah memberikan ruang kepada 11 bidang yang dikecualikan. Salah satunya adalah soal pangan. Yang tadi saya katakan, persoalan pada kita ini adalah kebijakan kementerian itu seringkali jalan sendiri-sendiri. Ketika kebijakannya adalah PSBB, tiba-tiba ada pelarangan transportasi umum. Bayangkan, tiba-tiba semua airlines, kapal, kereta api, segala macam tidak boleh bergerak. Akibatnya apa? Akibatnya
bahan pokok yang ada dari daerah, misalnya tempatnya Pak Jo, dari Ambon, ikan tidak bisa dibawa. Satu-satunya cara untuk membawa ikan atau produk pertanian dari satu tempat ke tempat lain, hanya mengandalkan TNI Angkatan Udara. Tapi Pak Tantowi ya tahu, berapa jumlah Hercules yang kita miliki, berapa jumlah pesawat yang dimiliki. Kalau hanya mengandalkan TNI, tidak mungkin. Karena itulah Pak Doni kemudian meminta pada Presiden dibuat surat edaran pembatasan perjalanan dalam upaya percepatan penanganan COVID. Salah satunya adalah untuk dibuka jalur untuk bisa membawa bahan pokok ini. Nah, tadi Mbak Dorin, persoalan supply chain ini yang kemudian, ya sekarang ini kita merasakan flattening the curve yang dicoba dilakukan pemerintah itu membuat ekonomi betul-betul berhenti. Sementara pemerintah, sekali lagi saya katakan, hanya punya uang 300 triliun untuk menghidupi 260 juta orang, dan bahkan sampai 1 tahun, sekarang harus dipikirkan dari mana itu tambahan uang itu. Nah, ini persoalan komplikasi ini yang sekarang sedang dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian negara ini tetap punya APBN yang kredibel, kemudian tetap bisa menghidupi kehidupan seluruh warganya, dan sektor-sektor ekonomi kemudian satu saat setelah kemudian kita bisa menurunkan tingkat wabah COVID-19 ini, bisa kemudian bergerak dengan new normal. Saya setuju dengan Pak Tantowi Yahya, persoalan terberat pada kita tidak pernah bisa membedakan kapan kita cooperation, kapan kita competition. Kita ini bangsa yang seumur-umur competition, termasuk di media. Saya setuju, saya hormat pada masukan Pak Tantowi Yahya. Media di Indonesia sampai saat ini tidak ada seperti media yang ada di Selandia Baru. Saya sampaikan pada teman-teman, kritiklah pemerintah, ya. Tetapi kritik jangan mendiscourage, jangan membuat kritik untuk melemahkan dan menggagalkan pemerintah. Karena kalau pemerintah ini tidak mampu menopang kehidupan warganya, yang akan sangat berbahaya adalah seluruh keselamatan warga bangsa ini akan terpapar oleh COVID-19. Karena itu kritik untuk membangun, carikan solusinya supaya kita bisa memperbaiki kelemahan yang masih ada. Terima kasih, Mbak Dorin. Terima kasih, Pak. Mohon berkenan menambahkan waktu sedikit ya, Pak. Sebetulnya kita hanya sampai jam 4.30, tapi ini sudah lebih sedikit, dan ini yang dirangkum tim itu ada 22 pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang muncul, yang kalau saya perhatikan satu persatu sebetulnya sudah tercover dari penjelasan segenap narasumber bertiga tadi. Nah, supaya kita juga tidak terlalu lama, Ibu Bapak kalau memperhatikan dengan baik poin-poin yang disampaikan oleh narasumber kita, hampir semua pertanyaan itu sudah terjawab. Nah, sebagai closing statement yang tadi belum tersentuh ya Pak, dan ini sangat penting bagi kami karena kami juga memiliki perhumas muda, ini adalah pertanyaan yang lebih fokus kepada generasi muda. Jadi bagaimana sebetulnya di Cina maupun di New Zealand orang muda ini berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah dan segenap pihak turut serta di dalam pencegahan penyebaran COVID dan juga tentu pandemi yang berlarut-larut. Nah, memang di Indonesia kita ketahui banyak sekali yang juga secara otomatis dengan kesadaran diri sendiri ya, dengan ringan hati itu mengupayakan segala macam bentuk untuk mendukung pemerintah dalam hal ini. Nah, tapi pertanyaan untuk closing statement ini terkait dengan generasi muda. Silakan mulai dengan Bapak Tantowi, kemudian dengan Pak Johari, dan closing statement terakhir dari Bapak Suryo Pratomo. Silakan, Pak. Terima kasih, Dr. Dorin. Dimanapun di dunia ini, generasi muda itu adalah agents of change, agen perubahan. Jika kita ingin melihat masa depan dari suatu bangsa, masa depan dari suatu negara, lihatlah generasi mudanya. Ketika generasi mudanya positif, insya Allah negara itu akan menjadi negara yang maju. Jika generasi mudanya destruktif, maka bisa dipastikan negara itu akan menjadi seperti apa.
Memang sekali lagi, membandingkan Selandia Baru dengan Indonesia tidak apple to apple seperti yang Mbak Doreen sampaikan. Terlalu banyak parameter yang berbeda antara kedua negara ini. Namun demikian, ada beberapa hal dasar yang sesungguhnya bisa juga kita terapkan di Indonesia. Ini cuman permasalahan mau atau tidak. Ya. Nah, yang pertama adalah mau tidak kita menanggalkan sikap kritis kita yang kebablasan terhadap pemerintah. Nah, ini sebenarnya bisa direduksi apabila generasi muda ini mengajak generasi-generasi tua. Karena kritik juga banyak berasal dari generasi tua. Bahwa COVID-19 ini bersifat unprecedented. Karena unprecedented, tidak ada pemerintah negara manapun yang benar-benar siap. Semuanya mencoba. Ada yang berhasil, ada yang struggle. Nah, jika saja kita dapat memahami kondisi ini, maka menurut saya kita akan mendukung pemerintah. Pemerintah didukung saja, belum tentu smooth jalannya. Apalagi kalau misalnya direcokin. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kita nih mau lepas tidak dari pandemik ini? Kalau mau lepas, tidak ada rahasianya kecuali kerjasama. Selama masih ada pihak yang terus ngegrogoti apapun motifnya, akan makin sulit pekerjaan pemerintah dan akan semakin jauh yang namanya normalcy itu. Nah, saya lihat generasi muda akan menjadi generasi perubahan untuk memberikan contoh kepada generasi-generasi yang lebih tua, hey, this is who we are. Ini posisi kita sekarang, ayo kita berubah menuju kemajuan, menuju perbaikan, dan menuju kesembuhan. Tidak ada dengan siapa-siapa lagi, kecuali dengan pemerintah. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Tantowi, luar biasa sekali ya. Jadi kata kunci yang digariskan adalah kolaborasi, ya, kolaborasi dan kritis yang membangun, tidak destruktif. Mudah-mudahan kita bisa segera selesai dengan persoalan COVID ini. Berikutnya silakan Pak Johari sebagai closing statement. Terima kasih Mbak Doreen. Saya kira saya mendukung yang telah disampaikan oleh Pak Tantowi tadi. Saya singkat saja. Sebelum COVID ini banyak yang menyatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara maju dan kuat beyond 2030 karena adanya bonus demografi. Bonus demografi ini adalah anak-anak muda, generasi muda kita. Nah, ini dipercepat. Rupanya bonus demografi itu harus dibuktikan saat ini bahwa kita siap untuk menyongsong Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Apa yang harus dilakukan saat ini oleh kaum muda kita adalah melaksanakan secara sepenuhnya apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Karena Pak Tantowi sudah sampaikan tadi, nggak ada yang perfect. Kita menghadapi sesuatu yang baru sama sekali. Nah, menyongsong Indonesia yang luar biasa ke depan itu harus dimulai dari saat ini. Kita harus sama-sama keluar dari pandemi COVID-19. Tidak ada pilihan lain selain mendukung, membantu apa yang telah diputuskan oleh kita selama ini, khususnya oleh pemerintah. Saya yakin dengan perayaan Hari Kebangkitan Nasional, baru saja kita laksanakan kemarin, Indonesia akan bangkit, di mana generasi muda yang berada di depan untuk menyongsong hari-hari yang jauh lebih baik dari sekarang. Tugas pertama, kita selesaikan COVID ini secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kata kuncinya adalah mendukung dan membantu untuk Indonesia segera selesai. Dan ini adalah kesempatan bagi orang-orang muda Indonesia untuk membuktikan kemampuannya menyatukan semua
aspirasi, pikiran, dan juga tentu tenaga untuk kita memulihkan Indonesia. Closing statement dari Pak Suryo Pratomo, silakan Pak. Mbak Doreen, di tengah ketidakkompakan kita menghadapi COVID-19, saya berada di tempat ini kadang-kadang sangat bersyukur juga. Saya bertemu dengan anak-anak muda yang tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Ada para dokter, sekitar 6 dokter yang sekarang setiap hari mau mengisi program di RRI. Intinya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat tingkat bawah, ya, terutama di pelosok-pelosok untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam upaya menghindari kita terpapar oleh COVID-19. Di tempat ini, sudah sejak 1 bulan terakhir, ada anak muda dari Bangka, namanya Al-Gausi. Tiap hari tidur di sini. Dialah yang mengembangkan fight COVID-19 di Bangka. Bagaimana dengan menggunakan gelang, semua orang di Bangka itu bisa dideteksi, di-tracking, ya kan, kemana saja perjalanannya dan kondisi seperti apa, sehingga kemudian bisa dipetakan bagaimana penyebaran virus yang ada di Bangka. Sekarang oleh Pak Doni diminta untuk masuk ke gugus tugas, diminta bersama teman-temannya, anak-anak muda, 4-5 orang yang kerjanya sampai tengah malam untuk memikirkan bagaimana membangun sebuah sistem IT yang memungkinkan kita melakukan tracking. Sekarang saya kemarin menantang pada mereka. Kita exercise, saya bilang. Kalau satu saat Bali dibuka untuk pariwisata, bagaimana menjamin orang yang datang ke Bali itu bisa aman dari COVID-19? Dia katakan, Pak Tommy, beri waktu 1 minggu. Nanti saya akan coba, saya yakin saya bisa membuat sistemnya. Baru saja sebetulnya dia di pintu panggil-panggil saya. Dia mau melaporkan progres dari apa yang dia lakukan dalam 3-4 hari terakhir ini. Jadi saya melihat semangat anak muda itu untuk memberikan kontribusi sangat besar itu. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang seperti itu. Itu yang saya minta kepada Mas Agung dan Perhumas, bikin kompetisi untuk membuat kampanye Indonesia Baik. Saya kira teman-teman Perhumas, terutama kelompok muda Perhumas, itu akan mampu untuk membangunkan, ya kan, membuat gimmick-gimmick seperti apa melalui sosial media yang membesarkan hati bangsa ini. Yang tadi katakan oleh Pak Tantowi, tidak didukung pun belum tentu kita akan bisa lewat dari COVID-19. Apalagi terus direcoki seperti sekarang. Karena itu, mari Perhumas terus gaungkan Indonesia Bicara Baik, karena kita membutuhkan semangat bersama untuk kebersamaan Indonesia keluar dari COVID-19. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ini banyak sekali peserta yang juga mendukung, Pak. Ya, kita bisa baca dengan cepat dukungan bahwa kami tidak lelah. Ya, Indonesia terserah itu kita lawan juga. Kita bersama-sama menyebarkan virus yang positif untuk melawan virus COVID-19 ini. Dan tentu saja saya tidak akan merangkum secara detail, tetapi secara garis besar, mari kita juga membantu mengedukasi masyarakat dari lingkungan terkecil kita, mengajarkan kepada masyarakat untuk disiplin dan percaya kepada pemerintah, bahwa pemerintah itu mengupayakan untuk kita semua segera lepas dari pandemi ini. Begitu. Nah, sebagai apresiasi kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Silahkan mute-nya dibuka untuk segenap narasumber. Terima kasih banyak, Excellency Bapak Tantowi Yahya, Excellency Bapak Johari Oratmangun, juga yang terhormat Bapak Suryo Pratomo. Terima kasih segenap peserta dan juga segenap tim yang sudah Laksamana. Sebelum akan tutup, kita nanti akan foto bersama dulu. Mohon peserta tetap tinggal, kita nanti akan foto bersama. Sebelum foto bersama, kita akan mendengarkan kata penutup dari Pak Agung Laksamana. Silakan Pak Agung Laksamana. Tidak ada kata-kata lagi karena bukan cuma teman dari Bapak Presiden, dan saya belajar banyak hari ini kata-kata dari. Terima kasih Pak Johari Oratmangun. Terima kasih pada Pak Dubes, sekali lagi kepada Mbak Doreen. Salam Indonesia Bicara Baik. Terima kasih.